Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gina Amalia, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin melakukan presentasi yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis, Brand Hijab Modern dan Syari untuk Muslimah Milenial guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Indra Rahagra, ST, BAK. Pertama yang akan saya bahas adalah Eksekutif Sumari. Galia merupakan brand hijab lokal yang menyajikan beragam koleksi pasmina dan kerudung segitiga dengan desain modern, bahan premium, serta harga terjangkau. Target pasar dari Galia adalah perempuan muslimah usia 17-35 tahun yang memiliki selera fashion, modis, dan syari. Dalam studi kelayakan ini, aspek-aspek seperti legalitas usaha, manajemen SDM, operasional, pemasaran, keuangan, serta dampak lingkungan dianalisis untuk menilai potensi dan keberlanjutan usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha Galia layak dijalankan karena memiliki potensi pasar yang luas, diferensiasi produk yang kuat, serta strategi keuangan yang realistis dan menguntungkan. Latar belakang dari Galia Hijab adalah industri fashion muslim terus mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kesadaran berbusana syari namun tetap modis. Pasmina dan kerudung segitiga menjadi pilihan favorit karena fleksibilitas gaya yang ditawarkan. Galia hadir menjawab kebutuhan tersebut dengan desain hijab elegan, ringan, dan nyaman dipakai sehari-hari. Lalu ada visi, misi, dan objektif dari Galia Hijab. Visi dari Galia Hijab adalah menjadi brand hijab lokal unggulan yang menginspirasi muslimah untuk tampil anggun dan percaya diri. Misi dari Galia Hijab adalah 1. Menyediakan produk hijab berkualitas tinggi dan modis. 2. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 3. Mengedukasi pasar tentang gaya hijab modern yang tetap sesuai syariah. Lalu objektif dari Galia Hijab adalah meluncurkan 10 koleksi hijab dalam 1 tahun pertama, mencapai 5.000 pelanggan loyal dalam 2 tahun, menjadi top 5 brand hijab lokal dalam 5 tahun. Lalu produk di Galia Hijab ada 2 jenis, yaitu Pasmina Series dan Segitiga Series. Ada 5 jenis yang termasuk ke dalam Pasmina Series, yaitu Pasmina Silk Voile, Salsabila, Pasmina Ceruti, Azahra, Pasmina Diamond, Naila, Pasmina Plisket, Hanina, Pasmina Inner Twist, Safira, dan ada 3 jenis yang termasuk ke dalam Segitiga Series, yaitu Segitiga Motif, Zahira, Segitiga Polos, Adnina, Instan Segitiga, Rania. Lalu ada beberapa gambaran umum aspek penelitian dan penilaian yang akan kita bahas. Yang pertama ada aspek ekonomi dan sosial. Dampak sosial yaitu 1. Pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai penjahit rumahan. 2. Pelatihan wirausaha perempuan di lingkungan sekitar. Dampak ekonomi yaitu 1. Penyerapan tenaga kerja lokal. 2. Kontribusi terhadap ekonomi kreatif nasional. Selanjutnya aspek hukum yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bentuk usaha, Galia akan didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, PT. 2. Syarat pendirian, akta pendirian dari notaris, SK Kemenkumham, NPWP Badan Usaha, izin usaha OSS surat keterangan domisili usaha, NIB, nomor induk berusaha. 3. Proses legal, NPWP, mengajukan melalui situs pajak.go.id. Izin usaha, melalui OSS izin lokasi, diperoleh dari pemerintah daerah. Selanjutnya, aspek manajemen sumber daya manusia yang terbagi menjadi 5, yaitu 1. Rekrutmen, online dan offline. 2. Seleksi, wawancara, tes keterampilan dan soft skill. 3. Penempatan, sesuai kompetensi. 4. Kompensasi, gaji UMR plus bonus. 5. Pengembangan, pelatihan setiap 3 bulan. Selanjutnya, aspek operasional, yaitu 1. Lokasi, DKI Jakarta. 2. Layout gudang dan workshop di belakang, display di depan. 3. Teknologi,
Mesin jahit semi-industri, alat potong laser, kasir digital. 4. SDM masa depan, desainer, digital marketer, operator. 5. Penyimpanan, rak tertutup berlabel. 6. Spesifikasi produk, bahan voal, ceriti, diamond, warna earth tone, dan pastel. Selanjutnya, aspek pemasaran, yaitu 1. Segmentasi, muslimah usia 17-35 tahun. 2. Targeting, mahasiswi, pekerja kantoran, ibu muda, influencer hijab. 3. Positioning, hijab elegan dan terjangkau untuk muslimah aktif. 4. Strategi harga, penetapan harga psikologis dan kompetitif, Rp29.000 sampai Rp89.000. 5. Strategi promosi, digital marketing melalui Instagram, TikTok, Shopee Live. Endorsement hijab influencer, program reseller dan loyalty point. Selanjutnya, aspek keuangan, yaitu 1. Modal awal, Rp50 juta. 2. Proyeksi penjualan tahun pertama, Rp180 juta. 3. Biaya operasional tahunan, Rp100 juta. 4. Payback period, 1,2 tahun. 5. NPV, positif, asumsi bunga 10%, proyeksi arus kas masuk meningkat tiap tahun. Yang terakhir ada aspek dampak lingkungan, yaitu 1. Mikro, pelanggan, muslimah modern, lingkungan mendukung tren hijab. Pesaing, brand lokal seperti Vanilla Hijab, Kami Idea, Elzata. Pemasok, pusat tekstil Tanah Abang dan Bandung. Mitra penjualan, Shopee, TikTok Shop, reseller komunitas. 2. Makro, PESPEN, politik, kondusif untuk UMKM ekonomi, potensi pertumbuhan e-commerce dan fashion muslim. Sosial, kesadaran berhijab meningkat. Teknologi, pemanfaatan AI dalam desain dan promosi. Lingkungan, produksi minim limbah, packaging ramah lingkungan. Legal, izin UMKM mudah diakses via OSS. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah evaluasi proyek atau analisis dari SWOT. 1. Strength atau kekuatan, produk variatif dan modis, harga terjangkau, basis pelanggan loyal. 2. Weaknesses atau kelemahan, persaingan ketat, modal terbatas, distribusi belum merata. 3. Opportunities atau peluang, tren modest fashion meningkat, platform digital memperluas jangkauan, peluang ekspor ke pasar Asia Tenggara. 4. Threats atau ancaman, persaingan dari brand besar, fluktuasi harga bahan baku, perubahan tren fashion cepat. Oke, sampai juga di akhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari topik yang saya bahas tadi adalah, berdasarkan seluruh aspek yang dianalisis, usaha GHALIA layak untuk dijalankan. Produk yang berkualitas, strategi pemasaran yang efektif, serta dukungan lingkungan bisnis yang kondusif menjadi alasan utama kelayakan. Urgensi bisnis ini tinggi karena tingginya permintaan hijab modis, reasonability terlihat dari proyeksi keuangan yang menguntungkan, dan sustainability didukung oleh rencana pengembangan SDM dan strategi digital jangka panjang. Lalu ada beberapa saran juga untuk kalian yang mau buka usaha kecil-kecilan, yaitu 1. Fokus pada promosi digital dengan menggandeng influencer mikro. 2. Perluas jaringan reseller untuk penetrasi pasar daerah. Terus berinovasi dalam desain dan bahan agar relevan dengan tren. Berikut adalah beberapa daftar pustaka atau temap saya mencari informasi dari topik yang saya bahas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.